Perkenalkan, nama saya Ditya Permana Sinaga dari kelas 4C dengan NIM 40122111057. Kali ini saya akan membahas mengenai berita pelaku pencurian motor dibakar hidup-hidup bersama sepeda motornya. Dan saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah kasus ini termasuk restoratif justice. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif, pendekatan komprehensif terhadap penyembuhan dan akuntabilitas. Keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan restoratif merupakan filosofi tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memprioritaskan penyembuhan dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan daripada hanya berfokus pada hukuman dan retribusi. Pendekatan ini berupaya memperbaiki hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat, menumbuhkan rasa akuntabilitas, rekonsiliasi, dan pada akhirnya jalan menuju masa depan yang lebih aman. Prinsip inti dari keadilan restoratif ini, pemberdayaan korban. Keadilan restoratif menempatkan kebutuhan korban di garis depan. Hal ini memastikan korban mempunyai suara dalam proses tersebut, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan dampak kejahatan dan mencari ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Hal ini dapat mencakup ganti rugi material, namun juga mencakup dukungan emosional dan rasa keadilan. Yang kedua, akuntabilitas pelanggar. Prinsip inti dari keadilan restoratif adalah mengambil tanggung jawab. Pelaku didorong untuk mengakui kerugian yang mereka timbulkan, meminta maaf kepada korban, dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Hal ini dapat mencakup melakukan perbaikan, menjalankan rehabilitasi, atau terlibat dalam pelayanan masyarakat. Yang ketiga, dialog dan mediasi. Berbeda dengan proses pengadilan tradisional yang bersifat permusuhan, keadilan restoratif menekan komunikasi terbuka dan dialog yang difasilitasi. Pihak yang ketiga yang netral memandu diskusi antara korban, pelaku, dan kemungkinan besar keluarga yang mereka atau perwakilan masyarakat. Dialog ini menumbuhkan empati, meningkatkan pemahaman tentang dampak kejahatan, dan membuka jalan bagi potensi pengampunan dan rekonsiliasi. Yang berikutnya, keterlibatan komunitas. Keadilan restoratif mengakui dampak kejahatan yang lebih luas. Masyarakat bukan sekedar pengamat, mereka dan dapat memainkan peran penting dalam mendukung korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memfasilitasi penyembuhan. Anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam mediasi, menawarkan lingkaran pemulihan untuk berdialog, atau memberi peluang reintegrasi bagi para pelaku reformasi. Manfaat keadilan restoratif, penyembuhan dan pemberdayaan korban. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan, para korban dapat memperoleh kembali rasa hak pilihan dan kendali. Mereka mempunyai wadah untuk menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, yang berpotensi mengarah pada penutupan dan rasa keadilan yang lebih kuat. Yang berikutnya, mengurangi residivisme. Ketika pelaku mengambil tanggung jawab atas tindakan, memahami dampak kejahatannya, dan berpartisipasi dalam tindakan restoratif, kecil kemungkinannya mereka kembali melakukan pelanggaran. Keadilan restoratif menumbuhkan akuntabilitas dan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berpotensi mengarah pada perubahan perilaku positif. Kesimpulannya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan transformatif terhadap peradilan pidana, memprioritaskan penyembuhan, akuntabilitas, dan keterlibatan komunitas. Meskipun tentang ada keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai, tempat para korban menemukan hiburan, pelanggar diberi kesempatan untuk menebus dirinya sendiri, dan masyarakat bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Ketika masyarakat bergulat dengan permasalahan kompleks mengenai kejahatan dan hukuman, keadilan restoratif menghadirkan alternatif yang menarik, memupuk masa depan,
di mana keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi dialami melalui penyembuhan dan rekonsiliasi. Dalam kasus pembakaran pelaku pencurian motor di Bangkalan Madura, terekam dalam video diunggah oleh seputaran Inews pada tanggal 6 Oktober 2021, menjadi target pemilukan yang mengguncang masyarakat. Peristiwa ini memicu berbagai pertanyaan dan refleksi yang mendalam. Kasusnya terkait dengan penerapan restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif. Namun dalam kasus pembakaran pelaku pencurian motor di Bangkalan Madura, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa restoratif justice tidak dapat diterapkan. Yang pertama, keparahan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan tergolong berat, yaitu pembunuhan. Restoratif justice umumnya diterangkan pada kasus-kasus dengan tingkat keparahan yang lebih rendah, seperti pencurian ringan atau penganiayaan. Yang kedua, kematian pelaku. Pelaku telah meninggal dunia akibat dibakar sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi merupakan elemen kunci dalam restoratif justice untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan. Yang ketiga, ketidakkondisifan situasi. Tindakan main hakim sendiri telah dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan situasi yang tidak kondusif untuk menerapkan restoratif justice. Rasa takut, amarah, dan traumatis yang mewarnai situasi pasca kejahatan dapat menghambat proses dialog dan mediasi yang konstruktif. Pendekatan yang tepat yaitu penegakan hukum formal. Mengingat faktor-faktor di atas, pendekatan yang lebih tepat untuk kasus ini adalah proses hukum pidana formal. Penegakan hukum yang perlu melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk menuntaskan kasus ini. Proses hukum yang adil dan imparsial menjadi kunci untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, termasuk korban, keluarga korban, dan masyarakat. Poin-poin penting dalam restoratif justice ini, meskipun restoratif justice tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, memahami prinsip-prinsipnya tetap penting. Inilah bukti beberapa poin yang penting dalam restoratif justice. Yang pertama, keterbatasan penerapan. Restoratif justice tidak dapat diterapkan pada kasus pidana, terutama pada kasus-kasus berat seperti pembunuhan. Yang kedua, kesepakatan semua pihak. Penerapan restoratif justice memerlukan persetujuan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Yang ketiga, kondisivitas situasi. Restoratif justice harus dilakukan dalam situasi kondusif, di mana semua pihak merasa aman, dihormati, dan didengar. Yang selanjutnya, proses yang dipandu fasilitator. Dialog dan mediasi dalam restoratif justice harus dipandu oleh fasilitator yang terlatih dan imparsial untuk memastikan proses yang konstruktif dan mencapai hasil yang optimal. Kesimpulannya, dalam tragedi pembakaran pelaku pencurian motor di Bangkalan Madura menjadi pengingat keras bahwa menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan dan main hukum sendiri bukanlah solusi. Penegakan hukum yang adil dan transparan serta penerapan restoratif justice yang di situasi yang kondusif menjadi kunci untuk mencapai keadilan, pemulihan, dan bagi semua pihak. Sekian dari saya, terima kasih.